Saat ini kita umat Islam sedang mengenang kembali suatu peristiwa agung, peristiwa yang tercatat di dalam catatan sejarah yang pernah dialami oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Di setiap kita yang sudah berapa kali menghadiri dan mendengarkan ceramah-ceramah Isra dan Mi'raj, kita disuguhkan yang intinya kita umat Islam mendapat perintah, diwajibkan untuk menunaikan ibadah ritual sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Alhamdulillah, sejak kecil hingga kita berumur dewasa sekarang ini, ibadah ritual sholat 5 waktu ini sudah kita laksanakan. Namun mohon maaf, masih sedikit sekali di antara kita yang menyadari bahwa ibadah ritual sholat baru dalam tahap melaksanakan sholat. Sedangkan ibadah ritual sholat tersebut bukan berhenti hanya sampai pelaksanaannya saja, tetapi nilai-nilai ibadah sholat harus kita tegakkan, harus kita terjemahkan, harus kita implementasikan, harus kita buktikan ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan ibadah ritual sholat tadi yang kita laksanakan itu. Media Nur Insani Bintan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat fardu Jumat rahimakumullah. Sebagai orang yang beriman, di setiap hari Jumat kita diwajibkan untuk meninggalkan segala aktivitas kita guna memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ibadah salat fardu Jumat berjamaah di masjid. Salah satu tujuannya adalah untuk mengevaluasi kualitas takwa kita, karena dengan takwa itulah seindah-indah pakaian hidup dan sebaik-baik bekal untuk perjalanan kita ketika kelak mengakhiri lakonan dan peran kita episode demi episode di atas panggung sandiwara dunia ini. Saudara-saudaraku yang saya hormati dan yang saya kasihi, sebelum kita menunaikan ibadah ritual salat fardu Jumat 2 rakaat, mari sama-sama kita memperhatikan, menghayati, mengambil pelajaran dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar terisi penuh kembali energi kesadaran kalbu dan kecerdasan akal pikiran kita. Saat ini kita umat Islam sedang mengenang kembali suatu peristiwa agung, peristiwa yang tercatat di dalam catatan sejarah yang pernah dialami oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Di setiap kita yang sudah berapa kali menghadiri dan mendengarkan ceramah-ceramah Isra dan Mi'raj, kita disuguhkan yang intinya kita umat Islam mendapat perintah, diwajibkan untuk menunaikan ibadah ritual salat 5 waktu dalam sehari semalam. Alhamdulillah, sejak kecil hingga kita berumur dewasa sekarang ini, ibadah ritual salat 5 waktu ini sudah kita laksanakan. Namun mohon maaf, masih sedikit sekali di antara kita yang menyadari bahwa ibadah ritual salat baru dalam tahap melaksanakan salat. Sedangkan ibadah ritual salat tersebut bukan berhenti hanya sampai pelaksanaannya saja, tetapi nilai-nilai ibadah salat harus kita tegakkan, harus kita terjemahkan, harus kita implementasikan, harus kita buktikan ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan ibadah ritual salat tadi yang kita laksanakan itu. Saudara-saudaraku, dalam kesempatan yang singkat ini, izinkan saya menyampaikan beberapa poin dari rangkaian ibadah ritual salat sebagai berikut. Yang pertama, diawali dengan berwudu. Berwudu di dalam istilah fikihnya adalah toharah, yang berarti kita harus menyucikan anggota tubuh badan kita, bersih dan sucikan kedua tangan kita dari melakukan perbuatan yang buruk, bersih dan sucikan mulut kita dari berkata-kata atau berkomunikasi yang mengandung dusta, fitnah, adu domba, mengguris dan menyakiti hati orang lain. Bersih dan sucikan hidung kita, tempat keluar masuknya udara ketika kita bernapas, karena dengan napas seluruh anggota tubuh badan kita masih dapat berfungsi. Bersih dan sucikan wajah serta sorot pandangan mata kita dari kesombongan dan sinis terhadap sesama. Bersih dan sucikan pula kepala
akal dan pikiran kita dari niat-niat yang jahat dan kotor. Bersih dan sucikan pula kedua kaki kita dari melangkah, menendang, dan menginjak-injak harga diri orang lain. Saudara-saudaraku sekalian, kita dalam berwudu sudah bersih, tetapi belum kita berpikir apakah sudah suci hasil dari pembersihan wudu tadi di dalam tubuh jasmani kita. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, adalah niat. Buktikan apa saja yang kita niatkan, baik di dalam sholat maupun di luar sesudah sholat. Ketika kita menjalin hubungan sosial, harus semata-mata lillahi ta'ala, tulus ikhlas karena Allah, bukan karena ada udang di balik mie goreng. Yang ketiga, as-salatu ala waqtiha. Salah satu amalan yang mendatangkan kecintaan Allah yaitu menunaikan salat tepat di awal waktu, on time. Ini harus kita terjemahkan, kita implementasikan, kita buktikan bahwa orang-orang yang menegakkan nilai-nilai salat, hidupnya selalu berkomitmen, disiplin waktu, disiplin dalam segala hal. Yang keempat, takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang bermaksud Allah Maha Besar. Ucapan takbir ini akan kita pertanggungjawabkan dalam kehidupan kita, bahwa hanya Allah lah yang Maha Besar, yang Maha Agung. Namun jangan sampai mulut kita mengucapkan dan menggemakan kalimat takbir. Namun mengapa saudara-saudaraku sekalian, masih kita lihat sikap setengah dari kita mengucapkan kalimat takbir ini bukan membesarkan Allah, tetapi membesarkan dirinya dan kelompoknya dengan rasa takabur. Kalimah mulia dan agung Allahu Akbar ini, mengapa masih ada di antara kita yang mencemari dan menyalahgunakannya untuk pembenaran yang belum tentu benar, untuk digemakan di jalan raya, dikala berdemonstrasi, mengganggu para pengguna jalan raya, melakukan persekusi anarkis, lalu mengucapkan kalimat takbir, digunakan untuk mencaci maki dan menghujat. Maaf, masih banyak digunakan oleh para politikus di dalam pidato dan narasinya yang penuh kebohongan dan janji-janji palsunya dengan mengucap takbir Allahu Akbar. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Betapa berat dan dahsyatnya tanggung jawab yang harus dibayar di hadapan mahkamah Allah Rabbul Jalil yang Maha Adil orang-orang yang menyalahgunakan kalimat takbir ini. Padahal itu asma Allah yang sangat mulia. Gunakan menyebut Allah ketika kita bersyukur. Gunakan menyebut Allah dengan menyebar cinta dan kasih sayang, bukan menutupi kejahatannya, menutupi pembenaran untuk menghujat orang lain, menyakiti orang lain. Saudara-saudaraku sekalian, yang kelima, ucapan-ucapan salat dari doa iftitah, surah Al-Fatihah, ucapan membaca surah atau ayat, ucapan ketika ruku', ucapan dikala i'tidal, sujud, antara dua sujud, ucapan tahiyat awal dan tahiyat akhir, ucapan salam ke kanan dan ucapan salam ke kiri ketika kita mengakhiri ibadah ritual salat. Ini harus kita pahami dan juga harus kita terjemahkan, kita implementasikan, kita buktikan dalam aktivitas sosial kita. Karena Al-Quranul Karim telah menjelaskan. Perhatikan saudara-saudaraku sekalian, nanti di rumah coba bukalah Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikan, orang beriman, jangan kamu dekati salat ketika mabuk. Orang beriman tidak meminum arak, orang beriman tidak meminum minuman keras. Tetapi mengapa di situ dikala mabuk? Karena dia mabuk hanya badannya saja di tempat sholat, mulut saja ucapan sholat, tapi dia mabuk pikirannya kemana-mana. Jauhi, jangan dekati sholat dulu. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu memahami makna, arti apa yang kamu ucapkan di dalam sholat. Saudara-saudaraku sekalian, masih ada waktu. Mari jangan kita anggap remeh. Kita mengucapkan takbiratul ihram, usahakan kita paham maknanya seluruhnya sampai salam, usahakan pahami maknanya.
supaya kita paham apa yang maksud daripada sholat tadi, apa tujuan daripada sholat tadi. Kemudian yang paling menggerunkan, yang paling harus kita ambil perhatikan tuan-tuan, jarang ayat ini disampaikan. Nanti buka dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 142 diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Siapa munafik dalam ayat ini? Mari kita perhatikan dengan penuh kejujuran, dengan penuh kepala dingin, dengan berjiwa besar. Siapa munafik dalam ayat ini, saudara-saudaraku sekalian? Wa iza qamu ila shalah. Orang munafik ini apabila mereka mendirikan salat, qamu kusala, mereka lakukan dengan malas. Yura'unan nas, mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia. Wala yazkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingati Allah kecuali sedikit sekali. Saudara, mari kita evaluasi salat kita. Apakah kita salat kita hanya terpaksa, malas, mau cepat, segera? Kadang-kadang kita sambil ketuk-ketuk jam diingat-ingat, sedangkan kita sedang menghadap sang kekasih, sang pencinta. Jangan malas, jangan terpaksa. Kemudian jangan ria. Banyak kita sholat karena malu, karena segan dilihat istri atau anak, segan dilihat kawan rekan sekerja, atau ingin dipuji. Maaf, hari ini kita sangat mengagungkan viral imam yang bacanya merdu dan panjang-panjang. Apa yang kita dapat dari viral yang merdu itu? Sementara nilai-nilai salat jauh panggang dari api untuk kita terapkan. Yura'unan nas, mereka riya, ingin mendapat sanjungan dan pujian dari manusia. Kemudian yang paling mengerikan, saudara-saudaraku sekalian, dalam ayat ini, wala yazkurunallaha illa qalila, mereka salat sangat sedikit sekali mengingati Allah. Ketika salat dia hanya ingat program-program kerja. Ketika sholat dia teringat barang-barang yang hilang tertinggal. Ketika sholat, Masya Allah, bermacam-macam yang dia ingatkan. Sangat sedikit sekali mengingat Allah. Saudara-saudaraku sekalian, ketika kita berhadapan dengan istri, ya, sesama manusia tahu bahwa dia tidak konsentrasi melihat kita. Dia tidak konsentrasi memperhatikan kita. Jasadnya berhadapan, tapi pikirannya ke tempat orang lain. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. As-salata li zikri, tujuan salat tadi untuk mengingatku, bukan ingin takut neraka, bukan ingin masuk surga, tetapi untuk mengingat Allah, merasa kehadiran Allah. Kadang-kadang maaf, kita mencari Allah jauh-jauh, konon-konon rumah Allah nun jauh di sana, padahal Allah ada di dekat dirimu sendiri, lebih dekat dari urat leher nadimu sendiri, saudara-saudaraku sekalian. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, kalau kita ingin ingat kepada Allah, tentu kita harus kenal sama Allah. Kita mengenal wajahnya. Kuhadapkan wajahku, wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Bagaimana kita ingin mengenal Allah, ingat Allah, sedangkan kita belum kenal. Kadang-kadang keliling-keliling di situ, labbaik, aku memenuhi panggilanmu, aku memenuhi panggilanmu, tapi kita tidak masuk. Jumpakah kita dengan Allah? Padahal Allah ada di sekitar kita. Saudara-saudaraku sekalian, dekat dengan kita. Fa inni qarib, ya. Ketika Nabi SAW ditanya oleh Arab Baduy, wahai Muhammad, di mana Tuhan? Lalu Nabi Muhammad menjawab, fa inni qarib, sesungguhnya Allah itu dekat, ya, sedekat ulat leher nadimu. Saudara-saudaraku sekalian, kemudian tujuan sholat lagi adalah dalam ayat Al-Quran diterangkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis shalah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan dirikanlah olehmu salat. Mudah-mudahan dengan ritual-ritual salat tadi dapat membuahkan ibadah sosial, tercegah kita, membantu kita untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita mau jujur, saudara-saudaraku sekalian, bukan main kita sholat ritual, kadang-kadang berjamaah di dalam masjid 5 waktu, tetapi adakah perubahan di dalam akhlak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Saudara-saudaraku sekalian, Ibnu Athaillah
Di dalam kitab Al-Hikam pernah ditanya seorang muridnya, "Tuan Guru, apa tanda-tanda sholat yang sudah diterima?" Maka Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam menjawab, tanda diterimanya orang yang sholat bukan berapa jumlah ribu rakaatnya dia sholat, bukan di mana tempat dia sholat, mencari tempat-tempat yang jauh konon, tetapi lihat berubah atau tidak perilakunya, tercegah tidak dia dari perbuatan keji dan mungkar. Saya minta maaf, jangan sampai kita sholat tapi bertengkar, bermusuh-musuhan, melanggar amanah dan lain sebagainya. Perbuatan keji dan mungkar itu belum berhasil kita tinggalkan, saudara-saudaraku. Jadi dengan memperingati Isra dan Mi'raj, ya, sudah dari tahun ke tahun itu ke itu juga ceritanya, tapi esensi dari nilai-nilai ibadah sholat tadi, saya menasihati diri saya, saudara-saudaraku sekalian, dengan penuh cinta dan kasih sayang, mari terus kita belajar, terus kita mencari informasi, dan terus kita bertekad agar nilai-nilai ibadah sholat tadi dapat kita terapkan. Berulang kali saya sampaikan, kadang-kadang kita malu dengan sarjana-sarjana non-muslim, ya, yang membersihkan air sehingga air tadi menjadi bersih, dialirkan dengan pipa ke kamar mandi rumah kita untuk kita berwudu. Subhanallah, dari nilai-nilai wudu saja berapa banyak ilmu yang harus kita gali, ilmu pertanian, ilmu lingkungan, ilmu industri dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku sekalian, maka nilai-nilai salat tadi, ucapan-ucapan salat tadi, maka istilah kata orang Melayu, jangan cakap tak serupa bikin. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengucapkan tetapi tidak kamu buktikan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah orang yang hanya mengucapkan ucapan-ucapan sholatnya tapi tidak dibuktikan di dalam perbuatan akhlak setelah keluar dari masjid ini. Saudara-saudaraku sekalian, saya kira khutbah ini jadikan sebagai jamu, sebagai cambuk untuk diri saya dan kita semua untuk memperbaiki dan mengambil serta menerapkan nilai-nilai salat di dalam perilaku kita sehari-hari. Dan semoga juga kita dan anak cucu kita jangan tinggalkan doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi sendiri berdoa. Nabi sendiri berdoa. Ya, apa dia? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan, kan aku orang yang mendirikan salat, dan begitu juga dari kalangan anak cucuku, zuriat-zuriatku. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, kabulkan doa kami. Di samping kita menunaikan ibadah salat, didik anak-anak kita salat dengan penuh cinta dan kasih sayang, dan jangan tinggalkan doa demi doa. Ketika kita sudah renta tua atau sudah tiada di dunia ini, anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang mendirikan ibadah salat, lalu memahami nilai-nilai salat dan diamalkan, dibuktikan dalam akhlak perilaku bagaimana orang yang salat itu sebenarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat